baju rapi teman-teman. Karena gini ya, kita tahu kita seorang pelayanan. Amin. Oke. Tema hari ini adalah mendukung dan berdoa untuk pemimpin. Amin. Intinya gini teman-teman. Pemimpin itu juga seorang manusia. Amin. Kenapa tema hari mendukung dan berdoa untuk pemimpin di komunitas rohani? Kenapa kita mau tema ini? Karena banyak kita, seorang pemimpin itu gampang. Nggak gampang. Dia justru juga butuh dukungan dari kalian semua. Amin. Dari tim. Kalau tanpa dukungan tim, kita tidak bisa. Aku pun nggak bisa bergerak sendiri. Amin. Makanya perlu dukungan dan berdoa untuk pemimpin di komunitas rohani group. Amin. Tolong dong buka kamera, Kak Intan, Kak Fitri. Kalau nggak sibuk, tolong. Oke. Mari kita buka Ibrani 13 ayat 17. Bang Juan kalau nggak sibuk, tolong Bang Juan. Ibrani 13. Ibrani 13 ayat 17. Oke. Saya bacakan. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga di atas jiwamu. Sebab orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukan dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu akan membawa keuntungan bagimu. Tolong dong Bapak Stephen. Buka kamera Bapak Stephen. Nah, menurut kalian seorang pemimpin itu gampang? Susah. Amin. Makanya aku butuh dukungan dari kalian semua, teman-teman. Dan doa. Karena jadi seorang pemimpin itu gak gampang. Tanggung jawabnya besar. Amin. Contoh Bapak Stephen dan Eda Febri. Kak Febri. Dia seorang pemimpin di grup kita. Dia tanggung jawabnya besar. Amin. Dia butuh dukungan dari kita semua. Amin. Nah, tanggung jawabnya apa? Tanggung jawabnya adalah kalian. Kalau ada masalah, ya tanggung jawab kita semua. Seorang pemimpin. Amin. Nah, makanya butuh dukungan dan berdoa untuk pemimpin kita di gereja. Amin. Siapa yang mendoakan? Kita sebagai pelayan. Amin. Gembala. Kita harus doakan gembala kita. Emang kata kalian jadi gembala enak? Enggak enak. Tanggung jawabnya besar. Ya biaya listrik, biaya gedung, biaya semuanya. Kalau itu di kontrak. Tapi kalau itu gereja kayak mall, itu biayanya sangat besar. Makanya butuh dukungan dan juga apa teman-teman? Doa. Amin. Dalam komunitas rohani juga itu besar tanggung jawabnya. Aku sebagai pemimpin itu besar. Bang Juan juga besar. Amin. Kita semua pemimpin itu nggak gampang. Tanggung jawabnya kalau ada masalah kita yang turun tangan. Contoh Kak Fitri, seorang pemimpin. Itu tanggung jawabnya besar. Amin. Jadi seorang gembala, seorang pemimpin itu memiliki tanggung jawab. Amin. Gembala yang baik akan mengangoni dombanya. Jelas. Tetapi gembala yang tidak baik akan menyalahkan gunakan. Amin. Artinya di dalam kehidupan kita sebagai pemimpin, kita harus memiliki tanggung jawab yang besar. Attitude yang baik. Pemimpin yang baik. Amin. Nah, pertanyaan dalam hidup kita. Apakah kita mau jadi seorang pemimpin di grup rohani? Pertanyaan dalam hidup kita. Apa kita mau jadi pemimpin di grup rohani? Kalau kita mau jadi pemimpin di grup rohani, kita harus memiliki tanggung jawab yang besar. Artinya kita harus taatilah pemimpin kita. Pemimpin itu manusia. Ada kekurangan dan kelebihan. Kalau dia memiliki kekurangan kelebihan, kita harus bantu. Amin. Bukan bukan kata-katain, boleh kita bantu dalam perkataan, dalam apapun. Punya attitude. Amin. Artinya kita harus taati pemimpin kita. Kalau pemimpin salah, tegur. Amin. Tegur dengan kasih. Nah,
seringkali dalam hidup kita, oh saya seorang pemimpin, egonya besar. Itu nggak bagus teman-teman. Kita seorang pemimpin harus punya attitude yang baik dan punya posisi yang baik. Karena gini ya, Tuhan udah mempersiapkan kita tanggung jawab yang besar. Amin. Nah, pertanyaan dalam hidup kita. Nah, Bang, tanggung jawabnya apa Bang? Jadi seorang pemimpin, tanggung jawabnya adalah menjaga jiwa-jiwa baru, menjaga karakternya. Amin. Kalau pemimpinnya nggak baik, ya ikut bawahnya nggak baik. Tapi kalau pemimpinnya yang baik, ya ikut pemimpin yang baik. Amin. Nah, dalam kehidupan, seorang pemimpin komunitas rohani tidak hanya memimpin pertemuan, tidak memimpin sekali pertemuan, tetapi juga bisa mendoakan, melayani, mendoakan anggota dan memberi semangat. Nah, itu dia tugas pemimpin. Yang pertama, seorang pemimpin bukan hanya pertemuan. Yang pertama, bisa mendoakan secara melayani. Bisa langsung ketemuan langsung, bisa langsung lewat online. Kalau kita kan lewat online, jadi bisa mendoakan secara online. Amin. Itu tugas pemimpin. Dia harus 24 jam harus aktif HP-nya. Nah, dan juga memberi semangat. Itu seorang pemimpin. Nah, seringkali kita memikul beban yang tidak terlihat. Nah, seringkali kita memikul beban tapi tidak terlihat. Seringkali, teman-teman. Mereka juga manusia yang membutuhkan kekuatan, hikmat, dan dukungan. Nah, pemimpin itu juga punya beban, teman-teman. Jadi, wajar pemimpin curhat sama kalian. Amin. Dan dia juga sering memikul beban. Kadang dia sering memikul bebannya sampai dia kemanapun, sampai ke taman. Amin. Artinya teman-teman, kita itu semua punya beban masing-masing. Makanya Tuhan kasih doa. Kita harus berdoa. Seorang pemimpin harus berdoa. Makanya saya mau bilang ke kalian semua, mendukung dan berdoa pemimpin. Itu harus kuncinya. Kalau komunitas mau maju, kita harus dukung pelayanan komunitas Betel Youth dan berdoa untuk pemimpinnya. Amin. Karena seorang pemimpin itu bukan Tuhan. Dia itu manusia, masih banyak kekurangan. Kak Fitri, Bang Juan, Kak Intan, Kak Esra, tolong dong buka kamera. Mereka juga manusia yang membutuhkan kekuatan, hikmat, dan dukungan. Nah, itu dia. Salah satu bentuk dukungan terbaik adalah mendoakan mereka agar tetap setia. Doakan saya, semoga saya tetap setia di pelayanan ini. Amin. Dan selalu rendah hati. Yang pertama, tetap setia, doakan. Yang kedua, rendah hati dan pimpinan oleh Tuhan dalam setiap keputusan. Doakan saya dalam keputusan saya untuk Tuhan. Amin. Nah, pertanyaan dalam hidup kita, apakah kita mau mendukung pelayanan kita? Apa kita mau doakan pemimpin kita? Amin. Kalau kita mau, mari kita merangkul jiwa-jiwa baru di komunitas ini. Amin. Ada beberapa poin. Ada 3 poin yang kita mau belajar. Yang pertama, pemimpin rohani memerlukan doa dari setiap anggota. Pemimpin rohani memerlukan doa dari setiap anggotanya. Amin. Kita seorang pemimpin harus doakan pemimpin kita, pemimpin gereja kita, terus pemimpin grup kita. Siapa pemimpin grup kita? Kita doakan. Semua itu manusia biasa, teman-teman. Pemimpin bukan Tuhan. Banyak kekurangan dan kelebihan. Jadi doakan. Amin. Yang pertama adalah pemimpin juga memerlukan doa. Doa untuk kita semua. Amin. Yang kedua kita mau belajar dukungan kepada pemimpin dapat diberikan melalui sikap hormat. Kita harus memiliki sikap hormat terhadap pemimpin kita. Pemimpin gereja, pemimpin grup, harus kita memiliki sikap hormat. Yang kedua, kerjasama. Nah, pertanyaan dalam hidup kita mau kerjasama nggak satu tim? Kerjasama nggak satu gereja pelayanan? Kalau mau ada kerjasama, komunitas itu pasti akan maju. Amin. Dan doakan pemimpin kita, Mona, semuanya kita doakan.
Bukan hanya aku yang doakan kalian, tetapi kalian harus doakan aku juga. Apakah saya layak sebagai pemimpin yang terbaik? Apakah saya tetap rendah hati? Apakah saya tetap setia melayani Tuhan? Amin. Bukan kita mendoakan satu pihak doang, minta didoain, tapi tidak mendoakan pemimpin dan tidak mendukung. Amin. Itu yang kedua. Yang pertama, kerjasama dan kesediaan melayani bersama. Kita harus sedia melayani bersama. Dalam apapun kita sedia. Amin. Karena kita seorang pemimpin, kita harus sedia melayani. Yang ketiga, doa kita menjadi sumber penguatan agar pemimpin tetap setia menjalankan panggilannya. Nah, karena gini ya, pemimpin itu udah dipanggil untuk melayani. Jadi kita siap memilih panggilannya. Amin. Artinya kita harus setia. Doa itu ada menjadi sumber kekuatan buat saya. Misalnya kalian semua mendukung, menguatkan saya, setia, mendoakan setia, dan menguatkan dalam hal. Saya tidak butuh harta kalian. Saya butuh hanya doa. Amin. Doa dari kalian semua. Apakah saya masih setia melayani? Apakah saya masih bisa jadi pemimpin yang baik buat kalian? Apakah saya masih rendah hati? Amin. Doakan. Bukan hanya kita banyak ngomong, tapi kita doakan pemimpin kita, pemimpin gereja kita. Nah, intinya teman-teman, mendukung pemimpin komunitas rohani bukan hanya melalui perkataan, tetapi juga melalui doa dan kerjasama yang tulus. Aku mau tanya sama kalian, kalian melayani di Bethel Youth dari hati nggak? Tulus. Saya mau tanya, dari hati. Kalau dari hati yang tulus, ketika pemimpin dikuatkan oleh Tuhan dan didukung dan oleh anggota, seluruh komunitas dapat bertumbuh dalam kasih, persatuan, dan iman. Nah, intinya teman-teman, pemimpin juga manusia. Bisa kadang salah, bisa kadang enggak. Doakan. Amin. Waktu pagi doakan, waktu siang doakan, waktu malam doakan sesempat kalian. Dan dukung pelayanan kita di Bethel Youth ini. Kita akan ada ibadah setiap hari, Senin sampai Sabtu. Amin. Jadi teman-teman, siapkan hati pikiran kalian untuk menerima firman Tuhan. Karena seorang pembicara itu gak gampang, seorang pemimpin itu gak gampang kasih waktu. Tapi hati yang tulus melayani, itu yang kalian harus terima. Amin. Kenapa saya pakai baju putih? Putih itu artinya mengandalkan ketulusan. Amin. Kalau kita tulus melayani, berkat pasti ada. Amin. Makanya intinya, dukunglah pelayanan di komunitas Bethel Youth dan doakan pemimpin kita semoga menjadi yang lebih baik lagi dan setia, tulus melayani. Amin. Di saat di pelayanan jangan males-malesan, harus terima apa adanya. Kalau udah emang WL tanggung jawab, khotbah. Amin. Intinya pemimpin yang baik itu adalah milikilah. Pimpinan yang baik itu ada orang yang mau bertumbuh bersama, kerjasama satu tim. Kerjasama satu tim itu kayak bola, pasti bisa masuk. Demikian kita, kalau kita kerjasama, kita akan mendapatkan jiwa-jiwa baru di Bethel Youth ini. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Berkati firman-Mu yang sudah kami dengar Tuhan. Berkati pelayanan kami Tuhan, Bethel Youth Tuhan. Hamba berdoa Tuhan untuk pemimpin kami Tuhan. Semuanya Tuhan berkati Tuhan. Berkati Bang Juan dan saya Tuhan. Tetap rendah hati untuk melayani-Mu Tuhan. Tetap bijak Tuhan dalam mengambil sebuah keputusan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Pengumuman saya minta Kak Fitri. Pengumuman untuk hari Rabu. Pengumuman.